Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk anak-anak ibu kelas 8. Kita bertemu kembali di semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga anak-anak ibu selalu berada dalam kondisi sehat walafiat dan bisa dengan mudah memahami materi yang akan ibu sampaikan di hari ini. Untuk materi kita pada mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi hari ini, itu kita akan membahas tentang kompetensi dasarnya, itu memahami perangkat lunak pengolah kata. Indikator yang akan kita pelajari itu peserta didik mampu memahami pengertian perangkat lunak pengolah kata. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi perangkat lunak pengolah kata. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak pengolah kata. Dan yang keempat, peserta didik mampu memahami pengertian Microsoft Word. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai setelah penyajian materi ini, Ibu sangat berharap melalui bahan baca atau bahan ajar dan referensi lain yang mendukung termasuk penggunaan internet, peserta didik mampu memahami perangkat lunak pengolah kata. Yang kedua, mampu memahami fungsi perangkat lunak pengolah kata. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi jenis-jenis perangkat lunak pengolah kata. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami pengertian Microsoft Word. Kemudian, kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu tentang perangkat lunak pengolah kata. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan perangkat lunak pengolah kata? Nah, yang namanya perangkat lunak itu yang sudah kita bahas di kelas 7 dulu, itu sama dengan software. Nah, untuk perangkat lunak pengolah kata ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan penulisan, penyuntingan, hingga pencetakan dokumen melalui salah satu perangkat keras, yaitu bantuan alat printer. Kemudian untuk yang materi kedua, itu tentang fungsi perangkat lunak pengolah kata. Apa saja yang dapat kita ketahui dari kegunaan atau fungsi dari perangkat lunak pengolah kata ini? Yang pertama, dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen yang berbasis teks maupun simbol dengan mudah dipahami. Yang kedua, dapat menyunting, mengubah atau melakukan pemformatan suatu dokumen yang sudah ada. Artinya kita mudah dengan mengeditnya. Jika salah bisa kita perbaiki kembali. Kemudian membantu pencetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat. Nah, karena dia perangkat lunak pengolah kata ini sangat simpel sehingga mudah bagi kita untuk mencetaknya. Kemudian membantu pembuatan sampul laporan, skripsi, buku, dan lain-lainnya. Kemudian dapat membantu penyusunan sebuah laporan perusahaan, organisasi, maupun kebutuhan pribadi kita sendiri. Misalnya kita di rumah ada berjualan, kemudian kita membuat laporan. Nah, bisa dengan mudah kita mendeskripsikannya. Ataupun melalui tugas-tugas sekolah, kita membuat laporan-laporan yang ditugaskan oleh guru untuk membuat laporan misalnya tentang penelitian. Jadi kita dengan mudah membuatnya melalui perangkat lunak pengolah kata. Kemudian membantu pembuatan surat dengan cepat. Apapun jenis surat yang akan kita gunakan, nah itu sangat mudah kita membuatnya melalui perangkat lunak pengolah kata. Kemudian membuat tabel lebih mudah meski tidak secepat perangkat lunak pengolah angka, karena ini merupakan aplikasi yang berbeda. Kemudian dapat meminimalisir kesalahan dalam sebuah penulisan, karena kita bisa membaca dulu apa yang akan kita buat, kemudian jika ada kesalahan bisa kita hapus ataupun bisa kita tambah kembali. Kemudian menghemat waktu dan tenaga dalam pembuatan dokumen. Nah, karena kita menggunakan komputer dan perangkat lunak pengolah kata ini sangat mendukung sekali. Kemudian mengurangi limbah kertas karena software perangkat lunak pengolah kata mendukung pengeditan dengan mudah.
Nah, sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, jika ada kesalahan-kesalahan sebelum kita cetak atau kita print, maka kita bisa mengeditnya dulu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sekarang yang ketiga, kita masuk pada jenis-jenis perangkat lunak pengolah kata. Untuk jenis-jenis perangkat lunak pengolah kata ini sangat banyak sekali, ya. Namun di sini kita tidak akan melihat semuanya, hanya akan kita bahas beberapa saja. Yang pertama ada namanya jenis perangkat lunak pengolah kata, itu tentang Microsoft Word, ya, yang dilambangkan dengan W yang berwarna biru. Kemudian ada Open Office Writer, ada Star Office Writer, ada Lotus Word Pro, AB Word, kemudian Keyword, Corel Word Perfect, WordStar, kemudian Atlantis Word Processor. Namun, dari sekian banyak ini, jenis-jenis dari perangkat lunak pengolah kata, yang akan kita bahas sekarang hanya satu, yaitu tentang Microsoft Word. Nah, Microsoft Word sering juga dikatakan dengan Word Processor, ya. Word Processor. Microsoft pertama diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multi-Tool Word untuk Xenix. Versi lain kemudian dikembangkan untuk berbagai sistem operasi, misalnya ada operasi DOS, SCO Unix, dan lain sebagainya. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 2003 dan 2007, maka diberi nama Microsoft Office Word dengan nama Word. Nah, inilah yang sering kita gunakan dan kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita akan membuat tugas, kita sering menggunakan Microsoft Office Word. Nah, untuk lambang Microsoft Word itu lambangnya W yang berwarna biru. Nah, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak Ibu bisa memahaminya dengan baik. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan, yang pertama, perangkat lunak pengolah kata adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan penulisan, penyuntingan, hingga pencetakan dokumen melalui salah satu perangkat keras, yaitu printer. Kemudian, fungsi perangkat lunak pengolah kata itu dapat membantu untuk membuat sebuah dokumen berbasis teks maupun simbol dengan lebih mudah. Yang kedua, dapat menyunting, mengubah, atau melakukan penformatan suatu dokumen yang sudah ada. Yang tiga, membantu pencetakan dokumen yang lebih mudah dan cepat. Mengurangi limbah kertas karena softwarenya pengolah kata mendukung pengeditan dengan mudah. Dan masih banyak yang lainnya lagi tentang fungsi dari perangkat lunak pengolah kata. Kemudian jenis-jenis perangkat lunak pengolah kata diantaranya adanya Microsoft Word, Open Office Writer, Star Office Writer. Nah, kemudian yang keempat tentang pengertian Microsoft Word adalah perangkat lunak pengolah kata atau Word Processor yang merupakan andalan Microsoft pertama yang diterbitkan pada tahun 1983 dengan nama Multi-Tool Word. Setelah menjadi bagian dari Microsoft Office System 2003 dan 2007, diberi nama Microsoft Office Word dengan nama Word. Nah, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa memahaminya dengan baik dan bisa juga melakukan atau menjawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan untuk latihan kita. Yaitu latihan yang pertama, tuliskanlah pengertian perangkat lunak pengolah kata. Yang kedua, tuliskan 3 fungsi perangkat lunak pengolah kata. Yang ketiga, tuliskan 5 jenis perangkat lunak pengolah kata. Yang keempat, tuliskan jenis perangkat lunak pengolah kata yang paling banyak digunakan orang saat ini. Yang kelima, tuliskan pengertian Microsoft Word. Nah, itulah latihan kita hari ini dan sekaligus materi yang sudah disampaikan tadi. Bagi anak-anak Ibu yang masih kurang memahami, silahkan hubungi Ibu di WA grup kita masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa memahaminya dengan baik nanti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.